kalau namanya naik turun itu kan wajar, nggak mungkin orang usaha itu baik terus nggak turun itu mesti kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nitro. Salah jadi Alhamdulillah bisa bertemu dengan kanca-kanca. Ini Pak Mitro yang tadi saya ceritakan, beliau benarnya guru ya Bro. ya Dan juga pebisnis. Ini kandang berapa kapasitas berapa? Bu? maksimal 6.000. Maksimal hari ini maksimal 6.000. Hari ini kan apa banyak peternak ayam petelur nih, maksudnya ayam petelur. Untuk pangsa pasarnya sendiri hari ini peternak telur itu masih menjanjikan hari ini. Kalau sebenarnya semua pekerjaan sih ya, kalau ada pabrik terus ada komunitasnya semua masih menjanjikan. Meskipun kalau dilihat zaman dulu regulasi ini terlalu cepat sebenarnya. Regulasi Kalau dulu kan telur itu kan berapa hari itu baru ganti, sekarang kan pagi sore itu Oh. sudah ganti. harganya sangat fluktuatif. Oh Pak, baru tahu. Oh, berarti berita-berita kemarin yang harga telur anjlok itu memang benar-benar anjlok. Iya. Memang benar. Itu faktornya mungkin ya dari apa sebenarnya? Nah kalau itu biasanya ya, memang hukum pasar kan selalu di mana banyak barang harga kan itu turun. Ya entah lagi kalau ada di belakangnya saya kurang tahu. Tapi secara umum kalau saya pahami kalau barangnya banyak harganya mesti turun. Kalau ada permainan saya nggak tahu itu. Sebenarnya mulai sejak tahun kapan? Saya mulai bergelut peternakan ayam ini sekitar 2003. 2003 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22 tahun dan saat ini masih bertahan ya? Ya diusahakan tetap Diusahakan dan Jadi pebisnis. bisa tetap bertahan, jumlah Iya. berkurang banyak. Jumlahnya kurang banyak tapi salut dengan Pak Mitro. Berarti kan bisnis yang benar-benar apa ya, ulet lah, benar-benar ulet tekun nih. Padahal dengan kondisi pasar yang sangat aktif dia tak bisa eksis ya. Dari dulu mulai 2003 itu sebelum nikah maksudnya setelah nikah mantenannya kayak usaha ayam bener. Oke, dari dulu untuk yang pertama dulu 2003 itu yang saya kalau boleh tahu modal awalnya gimana? Kalau nominal lupa ya, tapi kalau sedikit ke tanah itu yang 500 lah. Ayam 500 dari ayam 500 Ya, terus kembang sampai buat sekitar 60.000, mau naik nggak kuat mungkin, terus turun. 500 di titik teratasnya 6.000 terus akhirnya turun sampai hari ini bertahan hari ini. Ya, Terakhir isi 6.000 2011 2017 sebelum corona jauh. masih jauh. Berarti kalau corona kemarin itu pengaruh nggak itu? Kalau corona kan enggak pernah. Nggak pengaruh ya untuk telur tuh Ya. aman. Makalahnya kayak stabil, banyak dibutuhkan orang soalnya kan kayak telur itu kan meskipun bukan makanan instan tapi kan lebih atau sangat mudah Udah. mau dikonsumsi kan. Pecah ceplok. Nah, Beres. Untuk dulu kok 2003 setelah nikah gitu, setelah nikah butuh nilai kok aku loh, aku ini nikah ya duit tak gede lah karena bojone ya malah bangun usaha itu resikonya ini jadi tinggi itu ceritanya dia bisa itu kan sebelum telur kan bulan terakhir. Terus pas masa itu tahun kan musimnya flu burung, terus 2 kali angkatan itu kena terus. kena flu burung berarti nggak bisa dijual hari itu. Bisa mau ayam dalam waktu 3 hari ayam 2.000 itu bisa habis.
dalam 3 hari ayam 2000 habis flu burung. Tanpa sakit terlihat kan tanpa sakit, biasa makan mati. Tapi biasanya kalau flu burung itu kan sifatnya kan endemi satu lokasi. Nah kebetulan itu 2 kali musim yang saya gunakan itu 1 kali kena, jeda 3 bulan saya masukkan lagi ayamnya, kena lagi. Tapi cuma kandang saya yang lainnya enggak sekitarnya. Sekitar sini dan Dari segi apa seperti itu? rezeki ini pas mati. Ya. Saat itu kan otomatis nggak bisa dijual, ya otomatis nggak bisa dijual. Terus kok cik nekat unggas, terus apa yang dilakukan hari itu apa? Kan enggak biasanya kerja di ayam, terus mau ayam sayur lagi kok kayaknya trauma, akhirnya terus pindah ke ayam dulu. Nah, gimana sih? Pada saat itu berarti sisa uang itu dipun. Gitu. Tak minjem atau mana gitu? Sampai minjem ya. Padahal 2000 ekor kan banyak ya. Sampai tak akan minjem. Bisa-bisa nggak ada hasil tadi. Termasuk bisa-bisa. Dan saat itu banting setir ke unggas lagi tapi untuk ayam terus sampai hari ini. Dulu kan berarti suka-dukanya paling mesti sudah dicurahkan di ayam loh. Kalau di telur ini ada beda. Oh beda. Bedanya itu kalau kurang jangka waktu umur ayam itu, kalau ayam sayur itu kan paling 4 hari maksimal 4 hari ini udah gratis kan. Kalau telur kan tahu. Jadi ngomongnya gratis itu kalau ayam telur kalau pas laba ya blek apa, kalau lebih ya blek lebih yang gitu. Kalau ayam telur itu sebenarnya kalau digunakan masih ada naik turun karena harian. Meskipun bahkan itu tapi kan ya kadang mengalami pas harga yang naik, kadang harga yang turun. Jadi kan kalau dihitung biasanya kan paling pas tahun. Kalau harga buruk itu rendah kalau sampai mepet lah, sampai piluping. Kalau mepet enggak, kemarin itu bahkan rugi. Pernah sampai kadang-kadang rugi. Ada rugi itu kita tenaga sudah nggak dihitung aja masih rugi. Oh pernah gitu. Seperti itu. Kalau paling tinggi nomor harga Ini paling tinggi sekitar, pernah tertinggi ini di tahun-tahun ini kalau kemarin itu 30 dari kandang dari dalam jarak paling sejarah itu pun nggak lama, cuma jalan 1 minggu. Nah, Wah, itu pasca rame-ramenya jagung naik itu terus mulai agak stabil itu kan pernah sama segitu. Mungkin karena populasi ini kan ya, populasi di kita sendiri mungkin sudah agak ada menurun sehingga hasil telur jelas agak berkurang, makanya harganya besar. Tapi nggak lama saat standarnya ya sekitar di bawah 30. Ini tadi dulur, saya itu masuk kandangnya beliau. Saya kira kan bayangan saya loh, kandang ayam ini isinya mesti telek ayam. Dan itu kalau saya masuk itu aromanya khas ayamnya itu nggak ada ya. Kok masuk nyaman, saya di sana itu tetap nyaman gitu loh, nggak mengganggu. Dari sini pun padahal kandangnya juga ada pepet. Dari sini pun baunya tipe kok. Kalau ada obat tertentu kan atau ada? Saya menggunakan manutol. Manutol itu obat atau? Itu sebenarnya kan cairan pengurai tanah. Tapi ternyata digunakan untuk ternak baik itu ayam, kambing, sapi, ternyata ada efeknya juga. Nah, minimal untuk ayam saya kan baunya nggak ada, yang diinjak itu nggak ada baunya. Kalau nyerangga sendiri meskipun kita dekat itu nggak ada baunya. Biasanya kalau ayam itu kan cenderung aromanya kan khas ya. Kadang rumahnya di pinggir jalan, di jalan itu aja sudah ada oh ini kandang ayam. Makanya banyak kandang ayam yang ada di tengah sawah gitu loh. Tempat yang terpencil. Ini tempatnya terpencil. Jadi ini mau nyaman, maksudnya baunya ya. Jadi manutol itu produknya dari Pondok Womosedah Nganjuk. Oh alah ini pondok itu sing konsen ke
apa itu pertanian ya pemberdayaan Ya budaya. Iya. Hanya yang kan di telur itu kan kuningnya itu kenyal, terus putihnya lebih kental. Efeknya apa ketika kuning dan Kalau katanya, saya nggak pernah nge-lab. Ya, kadang ada di YouTube, dan ada yang bilang telur omega 3, omega 6. Pembuktian mereka rata-rata hanya menggunakan bahwa telur itu bisa diambil kuningnya, terus diangkat. Itu single tadi nanti dengan tadi itu sudah biasanya omeganya tinggi omeganya tinggi. Terus beberapa teman kemarin juga ada yang dia itu kalau makan akan telur gatal-gatal. Nah terus nyoba akan sini saya buatkan telur dadar sama telur rebus, coba makan satu nggak apa-apa, dua nggak apa-apa, tapi kan bawa dari rumah satu. Sekarang kayaknya dia produksi sendiri meskipun untuk kalangan keluarga sendiri, tapi akhirnya dia melihara dengan treat ya seperti yang saya lakukan. Iya. Jadi dengan wis menginspirasi orang. Bagi saya kan intinya kan kalau kita bisa menjual barang sama-sama harganya lah, kosnya juga meskipun naik nggak banyak, tapi kalau kita bisa menjual makanan yang bisa kepada orang lain itu kan lebih nyaman rasanya daripada kita menjual barang karena nggak beli. Yang saya nggak menjustify, enggak. Kadang kan kita sendiri kan ya, barang kita tahu, barang kita kadang itu makan aja kita enggan, tapi kita jual kan tetap laku. Tapi kan namanya hati murah, nggak bisa ditipu kan. Kalau kita jual, misalnya telurnya itu manfaatnya lebih, ya alhamdulillah kan senang ini. Sodako namanya sodako. Ya, sedikit-sedikit kalau bisa bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah. Dan salut banget buat Pak Mitro. Semoga ini tak berjalan Om. Amin. Semoga ya. Semoga nanti kita jalan ke sini pas kandang itu. Amin. Kandang itu. Soalnya menurut saya dengan mindset beliau seperti itu, telurnya saja sama beliau dibuat yang istimewa menurut saya. Telur yang menurut saya istimewa dan dijual dengan harga sama. Salut Pak Mitro. Jadi selanjutnya Pak Mitro, ini pertanyaan pamungkas saya. Siap. Pertanyaan terakhir saya tentang untuk teman-teman sekarang itu, para pemuda-pemuda itu hari ini lagi pengen juga menjaga bisnis. Nah, mungkin dari jenengan ada tips-tips untuk memulai bisnis di bidang ayam. Kita ngacu pada kalau namanya orang usaha semua insya Allah sama. Yang penting satu, ulet tahan banting. Kalau namanya naik turun itu kan wajar. Gak mungkin orang usaha itu baik terus nggak turun itu mesti ada. Nah kadang kan pada saat turun itu yang namanya masa-masa sulit kan di situ. Dia itu sebenarnya kuat enggak? Artinya berkuat itu bertahan itu mencari solusi bagaimana agar itu bertahan. Misalnya kalau di ayam itu ya mungkin kadang bahkan dicampur dengan satu yang lain yang penting nggak mengurangi kualitas tapi dengan bahan yang lebih murah. Ya itu kan sebenarnya kan hanya teknik sama semua usaha kan seperti itu. Sama saja. Intinya ya pada saat misalnya tinggi kalau bisa tetap punya cadangan devisa untuk suatu saat mesti ada. Masa-masa di bawah itu mesti ada. Ya, ya seperti itu. Sama saja. Intinya ketika tinggi harus ada saving untuk nanti ketika pas jatuh gitu ya. Siap-siap lah. Nggak berharap. Jadi nama orang usaha kan berada itu. Naik turunnya. Kebanyakan kan ya kalau pas naik enak-enakan, pas waktu turun nggak ada yang digunakan untuk backup. Dan kalau kita ngomong dari manajemen itu ya, kalau namanya orang usaha kan di manajemen seperti itu sudah memang harus tahu. Tipsnya yang penting pengusaha itu harus ulet tahan banting. Ojo mek pengen enak etok, pas enak etok. Kudu yo ngrasakne. Ngrasakne kudu ngrasakne. Oke, mungkin itu pertemuan kita, ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Mitro. Tetap ikuti channel kita di
belajar umak insya Allah bangga warak. Dari saya jangan lupa like, share, and subscribe-nya aja lali dulu. Muga-muga sesuk dolan yang peternak yang lain. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.